Tidak selesai-selesai ini kita ya. Kita harus move on ini Biar ya. penontonnya. Dari pembahasan Harapannya Metro TV juga bisa move on. harus move on. Terima Sekarang kasih. kita bahas soal bagaimana elektabilitas ya. Karena bagaimanapun suka tidak suka, 3 pasangan sudah terbentuk. Mari kita lihat bagaimana elektabilitas dari pasangan-pasangan yang sudah ada. Yuk kita tampilkan. Bahas MK terus nggak selesai ini, oke? Ini ada survei terbaru dari Indikator Politik per Oktober 2023. Tanggal berapa tuh? Kita sudah tanggalnya nanti boleh kami konfirmasi lagi ya. Ini Oktober. kurang lebih masih sama di indikator yang baru rilis juga masih menempatkan Sebelum Prabowo deklarasi. Gibran Ini di sebelum urutan deklarasi pertama. Ini LSI DNJ-A juga Prabowo Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin, dan LSI masih di Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin. Nah, nanti kami klarifikasi lagi ya, apakah ini setelah dan ini juga terakhir dari poll tracking. Dari poll September. tracking menempatkan Ganjar Mahfud itu September, berarti sebelum deklarasi pasangan Prabowo Gibran. Mas Adi, saya ingin tanya kepada Anda, dengan dinamika yang berkembang saat ini, dengan adanya sentimen negatif, sentimen positif, Anda melihat sebetulnya Gibran akan menjadi beban atau akan menjadi booster elektabilitas bagi Prabowo? Kalau lihat survei-survei yang ditampilkan, ini rata-rata survei yang agak relatif lama ya. Ini tidak dilakukan setelah ada deklarasi dan pendaftaran ke KPU. Jadi daya tonjok elektabilitas cawapres yang nggak kelihatan. Ini yang kelihatan ini figurnya Ganjar, figurnya Pak Prabowo, dan figurnya Anies Baswedan. Makanya angkanya ini terus dari dulu. Kalau kita melihat survei-survei yang kita lakukan di parameter sejak tahun 2023 sampai saat ini, elektabilitasnya memang tidak pernah berubah secara signifikan. Nah, nanti kita tinggal lihat nih awal November. Pasti ada migrasi pemilih, ada yang berkurang dan mungkin juga ada yang bertambah. Kenapa? Karena di situ pertaruhan cawapres yang dipilih. Kalau melihat satu persatu misalnya, sampai hari ini Ganjar itu kuat di Jawa Tengah. Angkanya hampir 60%, kemudian Prabowo Subianto itu di kisaran 35 dan Anies itu di kisaran 20. Itu artinya apa? Gibran ini belum menjadi variabel yang bisa mengurangi suara kekuatan Ganjar di situ. Makanya kalau dilakukan survei minggu depan misalnya, dilihat apakah Ganjar itu berkurang ataukah dia naik, itu akan diuji. Begitupun di Jawa Timur. Di Jawa Timur kuat Ganjar, di Jawa Barat Prabowo yang kuat, di Banten yang kuat Prabowo, di Jakarta itu masih Anies Baswedan. Itu variabel-variabel kekuatannya tidak berubah satu sama yang lain. Saya melihat belum ada efek Mahfud MD bagi Pak Ganjar Pranowo. Saya juga belum melihat efek bagaimana Mas Gibran kepada Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini adalah data-data lama yang saya kira memang. Tapi kalau Anies Muhaimin ada ya efeknya ya? Ada ya, terutama di Jawa Tengah, di Jawa Timur dulu Anies itu tidak terlampau signifikan, tapi belakangan dia naik 3% karena ada efek PKB dan Muhaimin. Karena ini pasangan yang paling awal ya menyatakan diri sebagai pasangan yang solid dan tidak masuk angin. Makanya daftar ke KPU-nya pun paling awal dari subuh, takut masuk angin di tengah jalan. Dan paling ramai. Ya paling ramai kan ingin tunjukkan ke orang-orang, Amin bisa daftar, ya kan? Tidak bisa digembosi, Dia tidak masuk bisa. angin tapi masuk amin. Masuk angin. Jadi pasangan Bang Iqbal ini bisa daftar ke KPU, itu sudah kemenangan luar biasa, Pak. Ini sudah kemenangan yang luar Lebih baik masuk angin ketimbang masuk amin. Nah, oleh karena itu Zilvia, kalau kita lihat seminggu 2 minggu ini pasti akan kelihatan bagaimana daya ungkit elektabilitas masing-masing calon pendampingnya ini. Kan kalau bicara tentang pendukungnya Daya Pak ungkit Prabowo atau daya hancur. atau daya Ada juga hancur. yang kemudian turun. Misalnya pada posisi Gibran ya. Kalau mau jujur, sampai saat ini belum kelihatan snapshotnya Gibran itu kuat di mana. Asumsinya hanya kuat di Solo dan kemudian berharap ada berkah dan faedah elektoral yang didapatkan dari Pak Jokowi. Karena approval ratingnya yang tinggi, kinerjanya yang cukup bagus dan luar biasa. Sebelum putusan MK. Sebelum keputusan MK, ada keyakinan bahwa orang yang suka cinta sama Jokowi itu otomatis akan ke Gibran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo ingin dengan Mas Gibran. Tapi saya selalu mengatakan ada footnote-nya sebagai sebuah catatan kritis. Elektabilitas di mana-mana itu tidak bisa diwariskan. Elektabilitas itu butuh kerja yang nyata. Oleh karena itu Sama kayak sekalipun iman ada, lah, iman tak dapat diwarisi ya. tapi al-imanu yazidu wa yanqusu. Bisa naik dan turun, Pak. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah sekalipun Gibran adalah replika dari politiknya Pak Jokowi, butuh kerja keras, butuh kerja nyata. Karena dua penantang yang lainnya juga melakukan kerja-kerja signifikan. Makanya Mbak Sylvia saya katakan bahwa ujian kenegarawanan ketiga kalinya Pak Jokowi diuji.
apakah dalam pemilihan ketika anaknya sebagai kontestan, dia bisa berhasil menjadi negarawan atau tidak. Atau dia mengambil jalan pintas, pokoknya yang penting anak saya menang. Makanya kami mengingatkan, sebagai seorang kepala negara, presiden. Tapi begini Bang Iqbal, di bawah itu nggak mikir negarawan nggak negarawan. Oh gitu ya, nggak ada istilah negarawan, udah bubar Ini semua. ada bantuan apa tidak itu problemnya. Orang nggak bicara politik dinasti. Yang pasti ini Anies, dapat PKH atau tidak kan itu problemnya. yang pasti Mas Anies dan Mbak Puan yakin Pak Jokowi bisa menjadi negarawan. Ya, kita dulu sebelum putusan MK juga bilang gitu, tapi ternyata enggak juga. Bahkan hakim yang sudah syaratnya negarawan saja. Iya, Bang Iqbal ini rasa-rasanya di putaran kedua nggak cocok koalisi ini. Di putaran kedua nggak cocok koalisi ini dengan pasaran. Ini kita sudah berbicara putaran kedua ya. Enggak, bilangnya cocok tapi tangannya begini. Begini, ya kan? Agak beda. Ini cocok yang intimidatif ini. Baik. Cocok Tadi yang ada dipaksakan. pernyataan yang menarik dari Mas Adi. Saya ingin Mas Romi menanggapi soal elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Meskipun approval rating dari Pak Jokowi itu tinggi. Karena sebagian orang melihat bahwa Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Sehingga mungkin itu juga yang dilihat oleh Pak Prabowo. Ini bisa mengambil ceruk loyalisnya Pak Jokowi. Ganjar Mahfud khawatir soal ini? Tidak khawatir karena seperti yang saya sampaikan kemarin kan setelah diumumkan pasangan itu kan ada satu lembaga survei namanya Alfara yang juga melakukan snapshot survei ya yang kemudian bisa terlihat di situ Ganjar kemudian naik cukup signifikan dan Prabowo turun cukup signifikan. Artinya dampak negatif yang muncul dalam semua percakapan netizen yang kita rekam 90% lah sepanjang putusan MK dan kemudian juga berlanjut pada saat pengumuman Mas Gibran itu terefleksikan ke dalam survei bahwa Pak Prabowo turun dan kemudian Mas Ganjar naik. Jadi apa yang disampaikan Pak Burhanuddin Muhtadi tadi di video yang menyampaikan bahwa ini adalah berkah untuk Anies dan bencana untuk Ganjar. Ternyata tidak. Direfleksi survei yang dilakukan oleh Alfara dan itu satu-satunya survei yang dilakukan setelah pengumuman itu justru malah Ganjar naik. Kenapa? Karena itu refleksi kekecewaan masyarakat. Orang boleh menolak politik dinasti dan buat saya sebenarnya dinasti politik itu hal yang wajar di seluruh dunia ada. Tetapi cara untuk melanggengkan sebuah dinasti politik itu yang menjadi persoalan. Baik. Kita menerima politisi muda, tapi kita tidak menerima karbitanisasi politisi muda. Karbitanisasi. Tapi ada juga survei dari LSI yang dilakukan pas setelah keputusan MK keluar. Jadi nggak satu-satunya tadi kalau yang Abang bilang. Itu juga menunjukkan bahwa menunjukkan angkanya, apa? Boleh ditahan dulu Mbak Sarah. Nanti kita akan kasih kesempatan usai jeda pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.